Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Security Assessment Analysis and Assurance. Pertama-tama, perkenalkan dari kelompok saya sendiri 202323 Aprianto Bantu, dan yang kedua 202357 Rian Hamzah, dan yang ketiga Sufandi Aliansia 202333, 202360 Muhammad Resaldi Jaya. Security System Policy. Kebijakan keamanan sistem adalah dokumen formal yang menetapkan aturan, kebijakan, dan prosedur yang harus diikuti untuk menjaga keamanan sistem komputer, jaringan, atau aplikasi. Ringkasannya adalah sebagai berikut. Tujuan. Kebijakan keamanan sistem menjelaskan tujuan umum dari kebijakan tersebut, yaitu untuk melindungi aset informasi, mencegah akses yang tidak sah, menjaga kerahasiaan data, dan memastikan integritas sistem. Lingkup dokumen ini menentukan sistem, jaringan, atau aplikasi mana yang tercakup oleh kebijakan keamanan tersebut. Tanggung jawab kebijakan keamanan sistem mengidentifikasi peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam menjaga keamanan sistem, termasuk administrator, pengguna, dan manajemen. Persyaratan keamanan. Dokumen ini menguraikan persyaratan keamanan yang harus dipatuhi, seperti kebijakan kata sandi yang kuat, penggunaan keamanan fisik, tindakan pengamanan jaringan, pemantauan aktivitas, dan tindakan respon keamanan. Sistem Security Policy. Kebijakan akses. Kebijakan keamanan sistem menjelaskan tentang pengaturan hak akses dan kebijakan pemberian izin, termasuk peraturan tentang akses pengguna, otorisasi, dan kontrol akses yang ketat. Pemantauan dan audit. Dokumen ini mungkin juga mencakup persyaratan pemantauan dan audit yang memastikan sistem secara terus-menerus dikontrol dan dicatat untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau pelanggaran kebijakan. Kebijakan perubahan dan pembaruan. Kebijakan keamanan sistem menyatakan prosedur yang harus diikuti dan untuk mengubah atau memperbarui kebijakan keamanan. Ini mencakup proses, persetujuan, pelaksanaan, dan komunikasi perubahan. Konsekuensi pelanggaran. Dokumen ini juga mencakup konsekuensi yang akan diberlakukan jika kebijakan keamanan dilanggar. Ini termasuk sanksi atau tindakan disipliner yang dapat diberikan kepada pelanggar. Kebijakan keamanan sistem penting untuk membentuk dasar keamanan yang kuat dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab mereka terhadap keamanan. Building a Security Policy. Membangun kebijakan keamanan melibatkan serangkaian langkah yang penting untuk mengembangkan kebijakan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berikut adalah rangkuman langkah-langkah yang terlibat dalam membangun kebijakan keamanan. Identifikasi kebutuhan, penelitian dan acuan, penetapan kebijakan, konsultasi dan kolaborasi, penulisan dan komunikasi. Dan Oke, saya lanjut dari materi yaitu Building a Security Policy, implementasi dan pemantauan. Mengimplementasikan kebijakan keamanan dengan memastikan bahwa prosedur dan kontrol yang relevan dibangun dan diterapkan. Melakukan pemantauan teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, serta memperbarui kebijakan jika ada perubahan kebutuhan atau peraturan. Pelatih dan kesadaran. Memberikan pelatihan yang tepat kepada seluruh anggota organisasi tentang kebijakan keamanan, prosedur yang terkait, dan praktik terbaik dalam keamanan informasi. Meningkatkan kesadaran akan kebijakan keamanan dan mengedukasi anggota organisasi tentang pentingnya keamanan informasi. Tinjauan dan pembaruan. Melakukan tinjauan dan evaluasi rutin terhadap kebijakan keamanan untuk memastikan revaluasinya terhadap perkembangan teknologi, perubahan dalam risiko keamanan, dan perubahan dalam kebutuhan organisasi. Melakukan pembaruan kebijakan secara berkala untuk memastikan kelangsungan dan keefektifannya dalam membangun kebijakan keamanan. Penting untuk mempertimbangkan karakteristik untuk organisasi dan kebutuhan bisnisnya.
Kebijakan keamanan yang baik membantu melindungi aset dan menjaga keamanan informasi organisasi secara keseluruhan. Security Recruitment Specification. Spesifikasi persyaratan keamanan security Recruitment Specification adalah dokumen yang menjelaskan persyaratan keamanan yang harus dipenuhi oleh sistem komputer, jaringan, atau aplikasi. Berikut adalah rangkuman dari proses penyusunan spesifikasi persyaratan keamanan. Identifikasi aset dan ancaman. Identifikasi aset yang perlu dilindungi seperti data sensitif, infrastruktur kunci, atau informasi rahasia. Selanjutnya, identifikasi ancaman yang mungkin dihadapi oleh aset-aset tersebut, seperti serangan, malware, akses tidak sah, atau serangan DDoS. Penilaian risiko. Evaluasi risiko yang terkait dengan aset dan ancaman yang telah diidentifikasi. Hal ini melibatkan penilaian kemungkinan terjadi serangan dan dampaknya terhadap aset. Penilaian risiko membantu dalam menentukan prioritas persyaratan keamanan yang harus dipenuhi. Penentuan persyaratan keamanan. Berdasarkan hasil penilaian risiko, menentukan persyaratan keamanan yang harus dipenuhi oleh sistem. Persyaratan ini dapat mencakup kebijakan kata sandi, instruksi dasar, autentikasi dua faktor, pemantauan aktivitas, pemulihan bencana, atau persyaratan keamanan lainnya dengan relevan. Lanjutannya, klasifikasi persyaratan. Klasifikasikan persyaratan keamanan berdasarkan tingkat kepentingan atau prioritas. Ini membantu dalam mengalokasikan sumber daya dan memastikan persyaratan yang lebih kritis diberikan perhatian yang lebih besar. Dokumentasi persyaratan. Menyusun dokumen spesifikasi persyaratan keamanan yang jelas dengan terperinci. Dokumen ini harus mencakup deskripsi persyaratan, tujuan yang ingin dicapai, konteks penggunaan, dan kriteria pengukuran untuk menguji kepatuhan. Validasi dan verifikasi. Melakukan validasi dan verifikasi persyaratan keamanan untuk memastikan bahwa persyaratan tersebut terukur, dapat diuji, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini melibatkan pengujian dan evaluasi persyaratan keamanan dalam lingkungan yang relevan. Pemantauan dan perbaruan. Memantau atau memperbarui spesifikasi persyaratan keamanan secara berkala untuk memastikan kelangsungan dan keefektifan persyaratan keamanan seiring perubahan teknologi, ancaman, dan kebutuhan organisasi. Threat identification. Identifikasi ancaman adalah proses yang mendeskripsikan dan menunjukkan sumber ancaman dan mengkategorikannya sebagai orang atau peristiwa. Untuk setiap komponen sistem yang persyaratan keamanannya telah diidentifikasi. Ancaman adalah kesengajaan jika perbuatan itu dilakukan dengan maksud untuk melanggar keamanan suatu objek. Ada banyak jenis ancaman dalam kategori ini, seperti ancaman yang tidak disengaja, bagaimanapun adalah tindakan dan situasi yang meskipun berpotensi menyebabkan kerusakan pada suatu objek, tidak dimaksudkannya. Sumber ancamannya banyak dan beragam, antara lain faktor manusia, bencana alam, dan kegagalan infrastruktur. Berikut adalah rangkuman langkah-langkah dalam proses identifikasi ancaman, yaitu penentuan ruang lingkup. Tentu ruang lingkup identifikasi ancaman yang akan dilakukan. Misalnya, apakah identifikasi akan difokuskan pada sistem khusus, jaringan, aplikasi, atau seluruh infrastruktur IT organisasi. Analisis lingkungan. Tinjau lingkungan di mana sistem beroperasi, termasuk arsitektur, topologi jaringan, perangkat lunak yang digunakan, dan bisnis proses yang terlibat. Pahami bagaimana sistem berinteraksi dengan identitas eksternal, seperti pengguna, vendor,
atau pihak ketiga. Identifikasi ancaman umum. Identifikasi ancaman umum yang mungkin dihadapi oleh sistem seperti malware, serangan DDoS, serangan phishing, serangan kelemahan, perangkat lunak, akses tidak sah, atau pencurian data. Identifikasi ancaman khusus. Mengidentifikasi ancaman yang spesifik terhadap lingkungan organisasi dan sistem yang sedang dievaluasi. Misalnya, ancaman yang mungkin muncul dari kompetitor, anggota internal yang tidak jujur, atau risiko bisnis yang terkait dengan industri tertentu. Besok. Saya berikan lanjutannya kepada Muhammad Tersaldi Jaya. Baiklah, saya akan melanjutkan deret analisis ancaman. Deret analisis adalah proses sistem untuk mengklasifikasi, mengawasi, dan memahami ancaman yang rangka yang terlibat dalam proses analisis ancaman. Identifikasi ancaman. Identifikasi adalah mengimplementasikan ancaman yang potensial terhadap sistem. Serangan cyber, pengguna, kegagalan keras atau faktor-faktor lainnya yang menyebabkan kerentanan sistem. Penilaian mengevaluasi potensi ancaman dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dan dampak mungkin timbul jika ancaman terjadi. Evaluasi ini mencakup analisis probabilitas kerentanan sistem, nilai aset yang terancam, dan dampaknya terhadap organisasi. Klasifikasi ancaman. Mengklasifikasikan ancaman berdasarkan karakteristik, sumber, metode serangan, atau dampak yang ditimbulkan. Hal ini membuat dalam pemahaman yang lebih baik tentang jenis ancaman yang ada dan memungkinkan untuk mengambil tindakan yang sesuai dan penanganannya. Penilaian risiko. Mengevaluasi risiko yang terkait dengan setiap ancaman yang diidentifikasi. Risiko diperhitungkan dengan membandingkan probabilitas terjadi ancaman dampak mungkin terjadi jika ancaman tersebut terwujud. Hal ini membuat dalam menentukan probabilitas mitigasi dan perlindungan yang diperlukan. Perencanaan dan implementasi tindakan pengamanan berdasarkan hasil analisis ancaman. Merencanakan dan menerapkan tindakan pengamanan yang tepat. Tindakan ini dapat mencakup implementasi kontrol keamanan, kebijakan, dan prosedur, pelatihan pengguna, atau perubahan sistem untuk mengurangi risiko yang terkait dengan ancaman yang diidentifikasi. Pemantauan dan pembaruan. Terus memantau lingkungan keamanan untuk mendeteksi perubahan dalam ancaman atau munculnya ancaman baru. Selalu memperbarui analisis ancaman secara berkala untuk memastikan relevansinya dan mengidentifikasi perubahan yang dapat mempengaruhi sistem keamanan. Analisis ancaman membantu organisasi untuk menganalisis, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan ancaman keamanan. Dengan pemahaman yang baik tentang ancaman
yang mungkin terjadi, organisasi dapat mengambil tindakan yang efektif dalam melindungi sistem dan aset informasi mereka dari serangan dan kerugian potensial. Vulnerability identification and assessment. Identifikasi dan penilaian kerentanan. Proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan memahami keterangan yang ada dalam sistem komputer, jaringan atau aplikasi. Berikut adalah ringkasan langkah-langkah yang ada dalam proses ini. Identifikasi potensi keterangan, mengidentifikasi potensi keterangan dalam sistem dengan memberikan kelompok-kelompok seperti perangkat keras, perangkat lunak, konfigurasi atau praktik pengolahan yang mungkin rentan terhadap serangan atau penyalahgunaan. Pemindahan kerentanan, melakukan pemindahan kerentanan menggunakan alat atau teknik khusus untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem. Pemindahan ini dapat mencakup pemindahan jaringan, pemindahan aplikasi, atau pemindahan sistem operasi. Penilaian risiko, mengevaluasi risiko yang terkait dengan kerentanan yang diidentifikasi. Risiko diperhitungkan dengan mempertimbangkan probabilitas terjadi serangan yang memanfaatkan kerentanan tersebut, dampaknya terhadap sistem atau aset, dan nilai yang terancam. Prioritas kerentanan, memberikan prioritas pada kerentanan berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan. Mengidentifikasi yang paling kritis atau berdampak besar dalam memprioritaskan tindakan perbaikan yang diambil. Pemahaman teknis, memahami secara teknis secara kerentanan terjadi, termasuk arus serangan yang mungkin menggunakan metode eksploitasi dan konsekuensi yang dapat terjadi jika kerentanan dieksploitasi. Hal ini membantu dalam merencanakan mitigasi yang mitigasi kerentanan, merancang dan menerapkan tindakan mengurangi risiko kerentanan yang teridentifikasi. Tindakan ini dapat mencakup penerapan perubahan perangkat lunak, perubahan konfigurasi, peringatan kontrol keamanan, atau penerapan tindak perlindungan lainnya. Pemantauan dan pembaruan, terus memantau keamanan yang ada dan mengikuti perkembangan dalam domain keamanan untuk mengidentifikasi kerentanan baru yang mungkin muncul, melakukan pembaruan dan penilaian kerentanan secara berkala untuk memastikan perlindungan yang terus-menerus terhadap ancaman yang mungkin muncul. Identifikasi dan penilaian kerentanan membuat organisasi dalam memahami dan mengurangi kerentanan yang ada dalam sistem mereka. Dalam pemahaman yang baik tentang kerentanan yang terkait, organisasi dapat mengambil langkah-langkah produktif untuk melindungi sistem dan aset informasi mereka dari serangan dan eksploitasi yang potensial. Security Certification, sertifikat keamanan adalah proses yang menguji, mengevaluasi, dan memberikan pengakuan resmi terhadap tingkat keamanan sistem komputer, jaringan, atau aplikasi. Berikut adalah rangkuman mengenai proses sertifikasi keamanan. Persiapan, organisasi yang ingin mendapatkan sertifikasi keamanan harus mempersiapkan sistem mereka sesuai dengan standar keamanan
yang ditetapkan. Ini melibatkan penerapan kontrol keamanan yang relevan, kebijakan dan prosedur yang sesuai, serta dokumentasi yang memadai. Peninjauan awal. Proses dimulai dengan peninjauan awal oleh pihak sertifikasi yang independen atau badan sertifikasi yang diakui. Tim peninjau akan memeriksa sistem dan dokumen terkait untuk memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi yang ditetapkan. Audit keamanan tahap ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem dan infrastruktur keamanan organisasi. Audit ini mencangkup evaluasi terhadap implementasi kontrol keamanan, manajemen risiko, pengolahan akses, pelatihan keamanan, dan langkah-langkah mitigasi risiko lainnya. Andi. Oke, saya lanjutkan dari presentasi teman saya. Slide ini menjelaskan tentang security certification. Yang pertama ada pengujian keamanan. Proses pengujian teknis ini yang menyeluruh dilakukan untuk mengidentifikasi kerentanan dan celah keamanan dalam sistem. Pengujian ini melibatkan tentang penetrasi pengujian kerentanan dan pengujian serangan lainnya. Poin kedua yaitu evaluasi dan penilaian. Setelah audit dan pengujian selesai, tim peninjau akan mengevaluasi temuan mereka dan melakukan penilaian terhadap kepatuhan sistem standar keamanan yang ditetapkan. Poin ketiga menjelaskan tentang penetapan sertifikasi. Jika sistem memenuhi persyaratan sertifikasi keamanan, pihak sertifikasi akan memberikan sertifikat resmi yang menegaskan tingkat keamanan sistem tersebut. Dan sertifikasi ini dapat berlaku untuk jangka waktu tertentu dan perlu diperbarui secara berkala. Yang keempat, pemeliharaan dan pembaruan. Organisasi yang telah mendapatkan sertifikasi keamanan harus melanjutkan pemeliharaan dan pembaruan keamanan secara teratur untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap standar keamanan. Sertifikasi keamanan membantu organisasi dalam memvalidasi dan menunjukkan tingkat keamanan yang dicapai oleh sistem mereka. Ini memberikan keyakinan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan pihak berkepentingan lainnya bahwa organisasi telah melaksanakan praktik keamanan yang memadai untuk melindungi aset dan informasi mereka. Security monitoring and audit. Pemantauan dan audit keamanan security. Pemantauan dan audit keamanan atau security monitoring and auditing adalah dua aspek penting dalam menjaga keamanan sistem komputer jaringan atau aplikasi. Nah, berikut ini adalah rangkuman tentang pemantauan dan audit keamanan. Yang pertama, pemantauan keamanan. Pemantauan keamanan melibatkan pengawasan terus-menerus terhadap aktivitas peristiwa dan berlaku kondisi sistem untuk mendeteksi indikasi serangan atau perilaku yang mencurigakan. Berikutnya yang kedua ada analis dan tanggapan. Setelah memantau aktivitas keamanan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil tindakan responsif yang sesuai
Ini melibatkan memeriksa log, mengidentifikasi ancaman atau insiden keamanan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, deteksi dan tanggapan darurat. Pemantauan keamanan juga berperan dalam mendeteksi serangan atau insiden keamanan secara real time. Jika serangan terdeteksi, tim keamanan dapat memberikan respon darurat untuk menghentikan serangan tersebut. Kemudian yang terakhir ada audit keamanan. Audit keamanan dilakukan untuk mengevaluasi keefektifan kontrol keamanan yang ada dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan dan standar yang ditetapkan. Next. Lalu ada evaluasi kelemahan. Selama audit keamanan dilakukan evaluasi terhadap kerentanan yang ada dalam sistem. Ini mencakup penilaian keamanan secara teknis, pengujian, dan kerentanan, serta pemeriksaan kontrol keamanan untuk mengidentifikasi kelemahan yang mungkin dimanfaatkan oleh si penyerang ini. Lalu kepatuhan dan pelaporan. Hasil dari pemantauan audit keamanan digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar keamanan yang berlaku. Dan perbaikan dan peningkatan. Berdasarkan temuan dari pemantauan audit keamanan, tindakan perbaikan dan peningkatan harus dilakukan. Ini termasuk memperbaiki kerentanan yang teridentifikasi, meningkatkan kontrol keamanan, dan memperbarui kebijakan dan prosedur sesuai dengan temuan dan rekomendasi yang diajukan. Pemantauan dan audit keamanan membantu organisasi dalam mewujudkan pekerjaannya. Pemantauan keamanan merupakan langkah penting dalam jaminan keamanan untuk suatu sistem. Personil keamanan dan terkadang manajemen kemudian menggunakan kontrol ini untuk menentukan apakah perlu mengambil langkah lain untuk mengamankan sistem. Meskipun keputusan pemantauan dibuat oleh administrator keamanan, apa yang harus dipantau dan jumlah informasi yang dicatat. Biasanya ini ditentukan oleh manajemen atau administrator keamanan. Kemudian jenis data yang dikumpulkan dan informasi yang dianalisis dari data tersebut. Yaitu ada beberapa poin. Alat pemantauan. Berbagai alat pemantauan sistem tersedia sebagian besar termasuk dalam salah satu kategori berikut. Yang pertama, yaitu kinerja sistem. Kategori ini mencakup sebagian besar pencatat kinerja sistem operasi. Lalu yang kedua, keamanan jaringan. Ini mencakup semua IDS, firewall, dan jenis pencatat peristiwa lainnya. Yang ketiga, performa dan diagnosis jaringan. Ini untuk memantau semua aktivitas performa jaringan. Lalu ada tautan jaringan, yaitu untuk memantau perkabelan dalam jaringan. Yang kelima, pencatat kejadian, IP dan DNS dinamis. Yang keenam, remote control dan file sharing aplikasi event logger. Yang ketujuh, alat transfer file. Next. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.